Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Amin. Di antara afatul lisan, penyakit lisan, dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, setengah daripada keelokan Islam seseorang itu meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Berbantah-bantah seperti berdebat misalnya. Berdebat itu adalah sesuatu yang disebut afatul lisan, penyakit lisan. Karena dengan berdebat itu akan banyak timbul macam-macam kejahatan. Nabi SAW bersabda, ana za'imun fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa, bi baitin fi wastil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Itu ujar Nabi, aku menjamin sebuah rumah di bawah surga bagi orang yang meninggalkan berdebat sekalipun dia benar. Artinya seorang ini bujur, tapi karena ada namanya debat, lalu ini ada umpat berdebat. Nah, itu dijamin oleh Nabi dapat rumah di surga yang di bawah. Dan aku menjamin, ujar Nabi, surga di tengah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan berdusta sekalipun dia bersandar gurau, sekalipun dia bergaya. Dan seperti mengadu-ngadu, maksudnya mengadu-ngadu di sini adalah ma'anjur atar. Ma'anjur atar. Ini termasuk penyakit lisan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Artinya, tiada masuk ke dalam surga orang yang mengadu-ngadu. Artinya orang yang anjur atar. Tidak masuk surga orang yang anjur atar. Artinya kalau ada bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati, nah maka orang anjur atar itu kada masuk surga dulu sebelum beres urusannya. Dan sungguhnya telah ittifaq, sepakat ulama atas bahwasanya mengadu-adu itu dosa besar. Anjur atar itu dosa besar, sepakat ulama, yaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah karena tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Ini yang dimaksud dengan namam. Dalam istilah lain qatat, bahasa Nabi kita. Ada qatatun, ada namamun, sama aja artinya, yaitu anjur sana, anjur sini,
Orang dulunya bakawan baik jadi bermusuhan. Orang dulunya rukun, damai, diadu dombanya, lalu orang jadi bertengkar. Nah kayak provokator dunia. Orang hidup rukun, damai, adu sana, adu sini, akhirnya orang ribut jadi bakalahian. Ini yang dimaksud Nabi namamun. Dan sepakat para ulama, perbuatan itu adalah dosanya besar. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ada yang menyebutkan, apabila kita bakawan lawan orang baik, akrab, dekat, lalu ada orang ketiga, orang ketiga datang menyampaikan lawan kita yang ujarnya kawan nikam itu tadi menyambati ikam ini. Nah, padahal kita selama ini baik bakawan lawan si B misalnya, bagus kita bakawan damai rukun, bakawan lawan si B ini. Tiba-tiba ada si C datang, ujar C lawan kita, tuh kawan nikam si B itu kada baik kawan nikam, tadi nyambati ikam ini. Nah, lalu kita ini, ujar Imam Ghazali, wajib melakukan 6 perkara terhadap si C ini. Kan kita selama ini lawan B ini kan ada masalah. Kita bakawan, sekian lawas, bagus. Datang si C kepada kita, memadahkan untuk kawan ikam si B itu, dari nyambati ikam itu, nggak ada nyaman. Nah kita ini jadi Imam Ghazali wajib melakukan 6 perkara. Pertama, jarsidin an la yusaddiqah, bahwa kita jangan percaya lawan si C. Jangan percaya. Nang nyamadahkan tadi kawan ikam si B itu nyambati ikam itu ini, jangan percaya. Kenapa kita kada percaya? Li'annahu namamun, karena ini orang nih si C ini namam, anjur atar. Pasikun, dia pasik. Orang pasiknya mardudul khabar, ditolak kabarnya kada sah, kada kau diasi. Nah jadi itu pertama sikap kita. Dan kita disuruh menyambat. Kau percaya lawan ikam nih, kau percaya. Nah jadi itu, ini kewajiban kita. Kalau ada orang yang mengadu domba macam tadi, kita langsung padahkan, kau pada percaya lawan ikam. Kenapa kada percaya? Karena ikam ini orangnya namam. Namam itu orang pasif. Bila orang pasif itu kada boleh dipercaya. Satu, jangan dipercaya. Yang kedua, ujar Imam Ghazali, ayyanhahu an dzalik wa yansahahu wa yuqabbiha fi'lah. Kita melarang lawannya. Kita jangan lagi jam ini nyampaikan kayak itu dua aku, jangan lagi kada boleh. Kita manjuratar ngarannya, manjuratar dulu, dosanya besar. Nah dipadahi. Dan yang kedua, yang ketiga, annahu yubghiduhu fillah li'annahu baghidun 'indallah. Kita mesti kata katuju lawan sisi ini. Ada senang lawan ikan karena kayak ini anjur habar nang kayak tuan aku. Nah sampaikan gua kada senang lawan ikan. Ikan manjur nang kayak itu mulai aku bahwa lagi lawan kawanku. Apa ikan manjur akan itu? Yo begitu fillah, dia marahi karena Allah. Itu tiga. Yang keempat, an la yazunnal manqula ilaihi asu.
kita jangan berprangkasa jahat kepada si B. Jangan bersangka jahat. Mali purunnya si B lawan aku punya badan. Jangan kayak itu. Tetap kita bersangka jahat kepada si B, maka mungkinnya bersuara langkah itu aku. Nah, jangan bersangka jahat. Yang kelima, kewajiban kita al-yatajassasa. Kita kada boleh tajassus, mencik. Nah, mencik, mencari-cari tahu. Karena kita dikatakan dari oleh sisi kawan ikam si B tidak menyambat kita ini itu ini. Ini pengaku cek bujur kada. Jangan kada usah dicek, kada usah ditajassus. Dan dalam Al-Quran disebutkan wala tajassasu, jangan hendak mencari-cari itu. Pokoknya aku pada percaya lawan nikah nggak bisa. Nah itu yang kelima. Yang keenam menjadi Imam Ghazali Allah yahkiyahu, bahwa dia kadang mengisahkan ke orang lain. Jangan dikisahkan ke orang lain pulang. Tadi kamu datang sisi lawan aku, amadahkan jarinya si B nyambati aku. Jangan dikisahkan lagi ke orang lain itu. Nah jadi itu kewajiban bagi orang yang dianjuri habar. Itu kewajiban. Kalau kita mempercayai ini orang, hati kita rusak lawan kita si B, itu kita yang salah. Karena kita mempercayai kabar orang fasik. Nah jadi kenapa namam itu orang fasik? Karena namimah itu dosa besar. Setiap dosa besar itu satu kali dilakukan, maka menjadikan orang itu fasik. Satu dosa besar dilakukan, seseorang jadi fasik. Satu kali dia anjur atar, sudah fasik orang ini. Nah, jadi jelas Imam Ghazali nasihat sidin kepada kita yang diatari habar ini mesti bersikap macam itu. Mesti bersikap macam itu. Jangan percaya. Yang kedua, tangati. Kemudian jangan lagi nungguin aku manjur atarmu pada tujuh. Nah, yang ketiga, kita nampakkan bahwa kita marah kepada dia. Yang keempat, jangan sangka buruk kepada kawan kita si B. Yang kelima, jangan kita hendak mencari-cari bujur kadanya. Yang keenam, jangan dikisahkan ke orang lain. Nah, jadi ngalih kita menghadapi orang menganjur atar. Ngalih menghadapi. Karena kita ada kewajiban jadinya. Kita jadi ada kewajiban jadinya. Dulu kita kalau ada kewajiban apa-apa, datang sisi membawa kabar macam-macam nih. Lalu kita ada kewajiban jadinya. Ada kewajiban itu 6 macam tadi. Adapun memindahkan perkataan karena nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-adu yang dilarang. Nah, kalau menyampaikan nasihat tadi guru ada nyambat ikam, guru padahal lawan ikam, ikam jangan lagi nangka ini nasihatnya itu lain madu domba. Yang madu domba yang dosa besar ini adalah kita anjur atar merusak hubungan orang yang baik-baik. Nah itu yang anjur atar yang disebut sebagai dosa besar tadi. Orang asalnya rukun, asalnya orang kebaikan, asalnya orang bakawan, diadu sana sini akhirnya orang jadi bubar bersahabat gara-gara kita madu domba. Nah itu yang dosa besar tadi. Dan ketahui olehmu bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Sebagaimana di lisan kita ini banyak kebaikan, tapi banyak juga bahayanya lisan ini. Orang bisa masuk surga dengan lisan, bisa masuk neraka dengan sebab lisan. Jadi Nabi man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Dan Nabi siapa yang akhir hidupnya mengucap
la ilaha illallah, dia masuk surga. Dengan lisan. Jadi dengan lisan ini orang bisa masuk surga, dengan lisan juga orang bisa masuk neraka. Maka lazimkan olehmu akan memeliharanya lisan, dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaan, melainkan mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan diam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. Jadi salah satu keuntungan orang yang pendiam itu yaitu ada banyak dosa lewat mulutnya. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bersembahnya berkata dengan hormat, wahai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku. Ujar Muaz, wahai Rasulullah, wasiati ulun. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda ia, hai Muaz, tahan olehmu atas engkau akan ini. Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang, perkataan yang diharamkan. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata ia, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Yang lidah inilah yang bisa membawaku masuk ke dalam neraka. Berkata oleh syair penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Nah, lidah kita menyakiti hati orang, lidah kita menyinggung perasaan orang. Dan hendaklah engkau ingat akan bahwasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Dan lidah ini baik, mata, tangan, kaki, awak semua nyaman. Dengan lidah yang baik, jadi dihormati orang. Bila dihormati orang, anggota tubuh semua nyaman. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Berkata yang jahat, akhirnya apa? Dimusuhi orang, bisa ditampilin orang. Ditampilin ada lidahnya, ada kepala tampilin orang. Nah, telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya manusia itu apabila berbagi-bagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahwa engkau betul atas petunjuk, karena bahwasanya engkau, jika engkau lurus niscaya kami lurus, dan jika engkau bengkok niscaya kami bengkok. Setiap pagi mata, telinga, tangan, batis itu memasani lawan lidah. Ini hadis. Setiap pagi mata, telinga, lisan, mata, telinga, hidung, tangan, batis sawan berpasang lawan lidah. Hai lidah, hati-hati ikam. Karena bila ikam nyaman, kami semua nyaman. Bila ikam kada karuan, kami semua yang sakit. Karena lidah macam-macam, tangkap orang, masuk penjara, siapa yang sakit? Semua yang sakit, tangan sakit, batis sakit, semua tangkap orang. Nah, bila lidah ini bagus,
terhormat, dimuliakan orang, samuan awak jadi nyaman juga. Nah, jadi setiap pagi anggota tubuh memasani lawan lisan. Hai lisan, hati-hati. Bila kami baik, kami semua nyaman. Bila kamu kada baik, kami semua sakit. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau untuk melakukan ibadah maksudnya, dan tertegah pada rezeki engkau, rezeki yang halal, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Bila hati ini keras, hati keras itu artinya hati yang kada tunduk dengan nasihat. Itu disebut kasil kalbi, keras hati. Manusia bila dinasihati kada mampan, itu ngarannya keras hati. Dituduhi dengan Quran kada mampan, dengan hadis kada mampan, dengan perkataan para ulama kada mampan juga. Berarti orang keras hati. Nah, ujar Malik bin Dinar, bila engkau merasa hati engkau itu keras, merasa badan lemah untuk beribadah, merasa rezeki yang halal bina sulit datangnya. Nah, ujar Sidin, itu adalah akibat daripada engkau banyak berkata-kata yang sia-sia, apalagi berkata-kata dosa. Jadi ke situ kembalinya, ipiknya. Orang yang kebanyakan berkata-kata sia-sia, apalagi berkata-kata dosa, itu akibatnya apa? Hati jadi keras, lemah tubuh untuk beribadah. Untuk beribadah lemah. Main bola kuat saja, buka tahan aja, hampir 5 pal. Bila sembahyang 4 rakaat, asa maham bintang apakah? Nah, ini akibat dari kebanyakan berkata-kata nang sia-sia, apalagi berkata-kata dosa. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat, atau yang harus yang sia-sia. Maka jika ada ia perkataan taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, maka padanya pahala yang besar. Kita menyuruh kebaikan walaupun kepada anak kita. Tidak usah menyuruh orang lain dulu. Anak bini jadi suruh. Sampai waktu sembahyang, ayo sembahyangan. Nah, itu pahalanya sering benaran. Anak bini asik melihat apakah sadang jangan baca Quran. Nah, kita mengucapkan itu tuh nilainya gana pahalanya. Dan jika ada ia maksiat, maka padanya siksa yang tiada engkau kuasa menanggungkannya. Sabda Nabi SAW, wa hal yakubbun nasa binnar ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Artinya, dan tiada menyebabkan akan manusia ke dalam neraka atas muka-muka mereka itu atau atas hidung-hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Artinya apa, jar Nabi? Yang banyak menelungkupkan orang ke neraka itu adalah akibat kata-kata mereka. Dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah,
maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada ketika huru hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang. Wallahu a'lam. Jadi cukup untuk menjaga lisan ini satu hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu cukup sebutin hadis itu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi Nabi, siapa yang beriman, siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, falyaqul khairan, berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik artinya berkatalah yang mendatangkan kebaikan. Auliyasmut, atau berdiam. Nah, jadi satu hadis itu cukup untuk kita menjaga lisan kita. Untuk menjaga lisan kita berkata-kata, bersuara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jaga. Dan yang sia-sia pun kita jaga juga, jangan sampai banyak perkataan kita yang kada bermakna, yang sia-sia. Nah, jadi kesimpulannya masalah lisan ini ada taatul lisan, ada taat yang didapat dari lisan, ada maksiat yang didapat dari lisan. Taat lisan seperti qiraatul Quran, baca Quran, itu taatul lisan. Jadi kita baca Quran itu berarti lisan kita sedang taat kepada Allah, dan sekaligus kita bersyukur diberi Allah lisan. Kita baca Quran tuh, baca Yasin, baca Tabarak, itu artinya kita sedang bersyukur diberi Allah lisan. Qiraatul Quran, qiraatul hadis, membaca hadis Nabi, qiraatul ilmin nafi', membaca ilmu yang bermanfaat, zikir, salawat, termasuk taatul lisan. An-nasihat, dan memberikan nasihat kepada siapapun. Itu adalah bagian ketaatan-ketaatan yang didapat melalui lisan. Kemudian ma'asil lisan, maksiat lisan. Pertama, la'nul insan awil hayawan aw ghairihi, melaknat manusia. Melaknat manusia atau hewan atau lainnya. Laknat itu artinya ucapan-ucapan yang menjauhkan dari rahmat Allah. Terkutuk ikan misalnya, nah itu ucapan laknat. Ini maksiat lisan. Kata-kata yang sifatnya jauh dari rahmat Allah, itu laknat. Baik manusia yang dilaknat atau binatang. Kucing makan iwak, bangsat ini misalnya. Nah, itu ucapan laknat kepada binatang. Sama aja. Atau benda mati, jatuh paku, pukul tangan, bangsat tukul ini. Melaknat tukul artinya. Itu ucapan yang diharamkan. Melaknat itu ada boleh. Yang biasakan ucapan-ucapan yang sifatnya laknat. Istihza'ul mu'min ala wajhin yudhaku bih. Termasuk lagi maksiat lisan, mahulu-ulu, mahuhulut orang beriman yang maulah ketawaan.
Maulu-ulu, baik maulu-ulu pakaiannya, maulu-ulu tingkah lakunya, maulu-ulu apapun nama ulan inya ditawakan orang. Itu maksiat lisan. Yang ketiga ifsha usir, membuka rahasia. Membuka rahasia. Jadi ucapan kita ini yang sifatnya membuka rahasia itu dosa. Kada sarana dipasani oleh orang dengan dikisahkan ke lain lah ini rahasia. Kada bapasan itu pun sudah jadi rahasia. Misalnya kita di rumah ada tamu. Kalau tamu ini berpada lawan kita, ulunnya ada masalah. Masalah apa? Masalah anak, masalah bini, masalah ekonomi. Ya kayak apa solusinya yang keluar. Nah, ucapan orang itu ucapan kepada kita jadi rahasia. Karena orang tuh bulik dari rumah kita, datang bini kita, seperti tamu tadi, si Ano, apa tadinya, itu rahasia bila kita ucapkan haram. Walaupun bini kita nambah takut nih, walaupun bini kita, kalau kita tadi si Ano datang sini, kepada masalah lawan bini, masalah ekonomi, masalah itu, kisahkan lawan bini ini. Berarti kita ifsha usir, membuka rahasia, dan itu maksiat lisan. Jadi kita kada boleh hendak tahu apa urusan orang tuh, karena mau dikisahkannya orang jadi membuka rahasia, Nah, ifsha usir termasuk maksiat lisan. Al-kadzib, dusta dengan segala macamnya, dan dusta ini bertingkat-tingkat beratnya. Berdusta atas nama Allah paling berat, berdusta atas nama Nabi berat juga, berdusta atas nama para ulama sama. Ini menurut guru anu hukumnya haram, mana ada guru anu mendakan haram, ini ulang-ulang. Nah, ini berdusta atas nama ulama berat juga. Ini berdusta macam-macam tingkatannya. Al-ghibatu ghibah. Nah, ghibah ini termasuk maksiat lisan. Di dalam kitab-kitab akhlak disebutkan bahwa ghibah ini adalah satu penyakit lisan yang diharamkan hukumnya. Namun dalam beberapa hal ghibah ini dibolehkan. Artinya dalam beberapa hal ini ghibah kada jadi berdosa. Pertama, at-tazallum. At-tazallum, kita melaporkan kepada yang berwenang tentang kezaliman. Kita lapor ke polisi misalnya, atau lapor kepada siapa yang berwenang. Aku nih dizalimnya oleh si Fulan bin Fulan, nama dahan Fulan bin Fulan. Aku dizalimnya oleh Fulan bin Fulan, tanahku dikakatnya, ampunku dipadahkan jadinya ampunnya. Nah, kita mengisahkan si Fulan, tapi itu kita kisahkan kepada orang yang berwenang. Itu kada zalim, kada ghibah, kada ghibah. Zaman Nabi banyak sahabat itu melaporkan, ada melaporkan laki wa Rasulullah, laki ulun itu pemalar orangnya, kan ghibah itu. Cuma karena melapornya lawan Nabi berwenang, memanggilnya, menasihati lakinya. Nah, itu kada ghibah, tazallum. Yang kedua, kada ghibah juga al-isti'anah ala taghyiril munkar. Kita minta tolong merubah kemunkaran. Misalnya si Fulan bin Fulan ini orangnya ketujuh minum arak,
ketujuh berjudi. Dan kita tahu si pulan nang berjudi ininya kada bani lawan abahnya, abahnya tahu. Nah kita datangi abahnya, nah ini anak pian tuh berjudi, kewiannya minum arak. Kita melaporkan supaya abahnya menuduhi. Nah itu kada gibah juga ngarannya. Yang ketiga al-istifta, nah minta fatwa kepada orang alim, kepada orang berilmu. Kita datang kepada orang alim minta fatwa. Nah ulunnya ada masalah hukum dengan si pulan. Pulan ini berkongsi misalnya berdagang. Pulan ini ada jujur, bila berhujung kada berkisah, bila rugi berkisah. Nah kita mengadukan kawan katanya kayak hukumnya berkongsi orang seperti ini. Nah kita minta fatwa hukum. Itu kada gibah juga. Yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr. Menakuti orang muslim dari kejahatan. Orang datang kepada kita minta pendapat. Anakku tuh bini yang dilamar orang. Melamar tuh si Anu. Kita tahu si Anu tuh orangnya kada baik, pemabuk. Jadi kita jangan diterima. Kenapa aja? Pemabuk orangnya, penjudi. Nah itu kita memberitahu tuh kada gibah. Kada gibah. Yang kelima, ma'rufun bilaqab. Orang ini terkenal dengan gelar. Di kampung tuh 5 ngaran Hamid. Ada sekung nang pahirangnya. Datang orang, mana sini rumah Hamid? Hamid nang mana aja kita Hamid nang hirang tuh kah? Iya, menyambat hirang tuh kada gibah, karena itu gelarnya, lakabnya. Dia dikenal dengan gelar. Zaman Nabi banyak tuh ada ala-araj, pincat. Karena banyak ngarang sama itu, yang saya puni pincat, aku disebut orangnya pincat-pincang. Nah, itu kadang-kadang menghina, kadang menggibah karena memang dia dikenal dengan gelar itu. Yang keenam, mujahir bil fisik, orang yang terang-terangan dengan fasik. Nah, orang yang terang-terangan dengan fasik. Orang nawani berjudi di bawah yang listrik, tengah-tengah jalan, kada malu. Orang kada malu minum arak, kada malu berbuat maksiat. Nah itu digibah atau kada jadi masalah, kada jadi dosa. Karena inya sendiri kada malu dengan perbuatannya. Nah jadi gibah termasuk maksiat lisan juga. Namimah, anjur adar, itu maksiat lisan. Al-madhul mufrid, memuji yang melewati batas, itu maksiat lisan. Memuji yang melewati batas. Memuji itu kan apa? Sebujur-bujur bila melewati batas, nah itu jadi dosa. Memuji yang melewati batas. Yang boleh dipuji melewati batas itu Nabi kita aja sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu puji akan dicukup pujian kita. Nabi itu kayak apa rupanya? Luar biasa. Dasar luar biasa. Nabi itu kayak apa cerdasnya? Luar biasa. Nabi itu kayak apa perkasanya? Luar biasa. Nabi itu kayak apa hebatnya? Luar biasa. Itu ada apa-apa lawan Nabi. Dia lain pada Nabi, ada bujur. Kayak pas Anu tuh orangnya pintar, luar biasa. Ada luar biasa. Lain pada Nabi biasa itu. Jadi bila yang biasa dipadakan luar biasa, itu karena pujiannya jadi dusta. Nah, al-madhul mufrid, pujian-pujian yang keluar di mulut kita yang melampau batas itu maksiat lisan. Maksiat lisan. Menguaslah orangnya luar biasa. Bidadari luar biasa itu. Kalau manusia biasa. Kalau bidadari menguasnya kayak apa? Luar biasa bidadari. Itu Quran mengatakan bidadari itu malainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Bidadari itu luar biasa. Kalau manusia luar biasa, berarti membidadarikan manusia. Ada bujur. Nah, ucapan kita memuji-muji yang melampau batas itu adalah maksiat lisan.
maksiat. Puji bahwa orangnya pintar, gak ada masalah. Orangnya bungas, gak ada masalah. Orangnya kuat, gak ada masalah. Bila ditambahin, orangnya kuat, luar biasa. Nah, luar biasa ini yang lebihannya. Kalau kita muji Nabi, tambahin 2 kali luar biasa, ada apa-apa. Ini memang Nabi kita luar biasa. Nah, al-madhul mufrid. Termasuk maksiat lisan juga itu. Yang terakhir maksiat lisan, su'alul awam an ilmin la yaliku bihi wa jawabu. Bertanyanya orang awam tentang ilmu yang dia kada patut dengan ilmu itu. Orang awam dia bertanya tentang ilmu ketuhanan yang ini ada patut lagi di situ. Nah, menanyakan itu adalah sesuatu maksiat lisan. Si guru belum bila menjawab mau jawaban itu adalah maksiat lisan. Maksiat lisan. Dan ilmu ini ada tingkatannya, Dari Imam Abdul Al-Haddad mengatakan, laisa kullu haqqin yuqal wa li kulli maqamir rijal. Bukan setiap ilmu itu kebenaran bisa disampaikan, tetapi tiap-tiap orang itu ada tingkatannya, ada makamnya. Jadi menyampaikan ilmu kepada orang yang bukan makamnya itu kemaksiatan. Itu satu kemaksiatan. Nah, itulah bagian daripada maksiat lisan yang wajib kita jauhi. Nah, kemudian pasal yang keempat pada menyatakan Al-Fatihah ila ruhil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Kadang-kadang Allah Ta'ala memakai kalimat in, artinya jika juga. Semisal dengan itu bisa Allah Ta'ala memakai kalimat idza, artinya apabila. Nah, jadi apabila Allah itu memakai kalimatnya jika, tapi lau yang dipakai itu kada akan terjadi. Contohnya dalam Al-Quran, lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jika ada di langit, antara langit bumi ini, jika ada Tuhan selain Allah, niscaya bumi langit ini rusak. Karena dipakai Tuhan di situ kalimatnya lau, berarti kada mungkin ada Tuhan selain Allah. Karena kalimatnya lau. Tapi bila Allah menggunakan kalimat in, artinya jika juga, tapi in kalimatnya, itu bisa terjadi, bisa kada. Contohnya, inja akum basikun
In ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka janganlah langsung percaya. Nah, itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena kalimatnya in. Jadi Allah Ta'ala itu bila menggunakan jika, kalimatnya lau dipakai kadang mungkin terjadi. Bila in kalimatnya bisa terjadi. Nah di sini lau, jika menjadikan Allah pada diri engkau itu akan roh tanpa ada nafsu. Ada mungkin ada manusia kada bernafsu, ada mungkin. Cuma jika Allah menjadikan pada engkau itu roh tanpa ada nafsu, niscaya engkau akan selalu taat dan engkau tidak akan pernah maksiat. Jangan kada dibuat Tuhan nafsu dalam diri kita, roh akan selalu taat kepada Allah, kada akan maksiat. Walau pulang, artinya kada mungkin nih. Walau dan jika ja'ala fika, Allah jadikan pada diri engkau an-nafsa, nafsu, min ghairi ruhin, tanpa ada roh, la asaita wa ma'ata'ta, niscaya engkau itu maksiat terus, tidak akan pernah taat. Tidak akan pernah taat. Nah, tetapi dalam diri kita ini karena ada kedua-duanya, Falidhalika tatalawwanu, oleh karena itu engkau berwarna-warna, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Jadi min gairi ruhin itu min gairi aklin maksudnya. Roh bermakna akal di sini. Walau ja'alallahu fika nafsa, jikalau Allah jadikan pada diri engkau nafsu tanpa ada akal, niscaya engkau selalu maksiat kepada Allah dan kada akan pernah bisa taat kepada Allah. La asaita wa ma ata'ta. Kalimat nahunya yang di atas itu ar-ruh ba'alif lam. Yang di bawah ini roh kada ba'alif lam. Berarti lain tuh. Berarti lain. Yang pertama tuh roh artinya, kalau yang kedua ini akal. Jika yang kedua ini ba'alif lam juga sama barangnya berarti. Tapi yang kedua ini kada ba'alif lam. Berarti makna di sini makna akal. Nah, nafsu, lihat, nafsu pertama kada ba'alif lam, nafsu kedua ba'alif lam, itu juga barangnya sama. Kalau kalimat pertama kada ba'alif lam, kedua ba'alif lam, berarti barangnya itu juga. Contohnya nih, bahas nahu sedikit. Misalnya ja'a rajulun. Rajulun itu kada ba'alif lam, ja'a rajulun. Datang rajulun. Paka'adar rajulu, ba'alif lam. Paka'adar rajulu, berarti rajul pertama, iya rajul kedua orangnya. Karena yang pertama kada ba'alif lam, yang kedua ba'alif lam, berarti itu juga orangnya. Nah, kalaunya ja'ar rajul, datang si rajul. Paka'adar rajulun, maka duduk rajul yang lain artinya, karena yang kedua kada ba'alif lam, lain tuh orangnya. Nah, di sini kita perhatikan kalimatnya lau ja'alallahu fikar ruh ba'alif lam, ar-ruh. Jikalau Allah jadikan pada diri engkau ar-ruh, tanpa ada nafsu, niscaya engkau akan selalu taat kepada Allah dan engkau tidak akan maksiat kepadanya. Nah, walau ja'ala fikar nafsa, jika Allah jadikan pada engkau nafsu, ya nafsu yang di atas tadi, min ghairi ruhin, tanpa ada akal, la asaita, niscaya engkau maksiat, wa ma ata'ta, engkau tidak akan taat.
Falizalik tatalawanu, oleh karena demikian dalam diri kita ini ada roh, ada akal, ada nafsu, maka diri engkau tatalawanu, jadi berwarna-warna. Kadang-kadang kita naik jadi malaikat apabila nafsu bisa dikalahkan. Nah, kadang-kadang kita turun kepada derajat hewan di saat nafsu menguasai diri kita. Nah, itulah tatalawanu, berwarna-warna. Hari ini kita jadi malaikat, tapi kena esok bisa jadi hewan. Hari ini kita dikuasai oleh akal, kita jadi malaikat. Esok kita dikuasai oleh nafsu, berarti kita jadi hewan. Nah, itu tatalawanu, engkau berwarna-warna. Walakin ja'ala fikal qalba war ruha, tetapi Allah jadikan pada diri engkau itu hati, war ruha dan roh, wan nafsa wal hawa. War ruha di sini roh bermakna akal. Allah jadikan pada diri engkau itu hati, war ruha akal, wan nafsa wal hawa, dan hawa nafsu. Jadi hati ini selalu menerima dua bisikan. Bisikan nafsu, bisikan akal. Jadi nafsu membisiki hati, akal membisiki hati. Hati selaku sultan yang memutuskan. Hendak makan. Nah, itu bisikan nafsu. Hendak makan itu bisikan nafsu ke dalam hati kita. Nah, akal membisiki pulang. Akal membisiki, ya akal menikah makan itu baiklah. Kada bahayalah dimakan itu. Itu akal membisiki kita. Nah, kadang-kadang hati ini karena dorongan nafsu yang kuat, nah hati kadang menghiraukan akal. Makan. Karena kalau kupu yang banyak ada tahu lagi. Nah, bagi hati kadang-kadang bisa menerima bisikan akal. Nafsu nyuruh makan, ya akal yang terlalu banyak. Kalau pina naik darah yang terlalu banyak, kalau pina lumpuh. Nah, ini akal membisiki hati. Nah, hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang salim, nah itu akan menerima bisikan akal. Jadi dia makan tapi sesuai petunjuk akal. Nah, walakin ja'ala fikal qalba war ruh, Allah jadikan pada engkau hati dan akal, wan nafsa wal hawa. An-nahlah ja'ala bihal las'ah wal asal, seperti tahun wanyi, Allah jadikan pada wanyi itu sengatan. Di sisi lain Allah jadikan juga ada madu di sisi di wanyi itu. Jadi wanyi itu ada sengatannya, bangkak kita sangatnya. Tapi ada madu. Madu ini syifa, penyembuhnya. Nah, jadi walas pal asal, madu itu bibirrihi dengan kebaikan Allah. Walas sangatan itu bikahrihi dengan perkasanya Allah. Fa'aradallah, Allah menghendaki ayyak sila da'wan nafsi, Allah menghendaki memecahkan dakwaan nafsu biwujudil qalbi, dengan adanya hati. Wa da'wal qalbi, dan Allah memecahkan dakwaan hati biwujudin nafsi, dengan adanya nafsu. Artinya kadang-kadang nafsu ini bisa menguasai hati, dan kadang-kadang si hati ini bisa menguasai nafsu. Ya Abdallah, talaba minka an takuna lahu abda. Wahai hamba Allah, dia menuntut daripada engkau bahwa engkau itu bagi Allah itu abda, hamba. Allah menuntut kita agar kita ini jadi hambanya.
Fa'abaita, maka engkau tidak mau. Engkau tidak mau. Antakuna, bahwa adalah engkau illa didda, melainkan melawan Allah. Allah tuh menghendaki kita ini jadi hamba, patuh lawan Allah, tunduk lawan Allah itu. Tapi kita kadang mau. Fa'abaita antakuna illa didda. Iqbaluka ala ghairillah ifradun lahu bil ibadah. Berhadapnya engkau atas selain Allah. Kita berhadap kepada selain Allah, berarti kita telah mengesahkan bagi selain Allah itu dengan ibadah. Kalau kita tunduk kepada harta, kita tunduk kepada siapa, kita tunduk kepada siapa, berarti kita beribadah kepadanya. Fakaifa yardalaka an ta'buda ghairah? Bagaimana Allah ridha bagi engkau bahwa kamu menyembah selain Allah? Artinya kadang mungkin Allah Ta'ala itu ridha bahwa engkau itu menyembah kepada selain Allah. Allah menghendaki agar kita ini hanya satu yang kita sembah, yaitu Allah. Dan Allah kada senang kalau kita ada menyembah yang lain daripada Allah. Nah, pengertian menyembah di sini secara umum. Allah kada ingin bahwa kita itu berkhidmat kepada selainnya. Allah ingin kita ini hanya berkhidmatnya kepada Allah. Allah kada ingin bahwa kita ini mencintai sesuatu. Allah ingin kita hanya mencintai Allah semata. Mencintai sesuatu yang disuruh Allah mencintainya itu sama dengan mencintai Allah. Patuh dan bakti kepada sesuatu yang disuruh Allah untuk patuh bakti kepadanya sama patuh dan bakti kepada Allah. Yang Allah kada suka itu bahwa kita patuh dan tunduk kepada sesuatu yang kita kada disuruh Allah untuk patuh dan tunduk kepada itu. Nah, Allah yang kada suka itu kita mencintai sesuatu seperti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pengertiannya demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam cinta tunggal kepada Allah. Sekian lawas Nabi Ibrahim hidup kada punya anak. Begitu Ibrahim punya anak, maka Ibrahim pun cinta kepada anaknya. Nah, Tuhan kada setuju ada yang selain dia dicintai. Allah kada suka Ibrahim membagi cinta kepada Ismail. Lalu Allah di sini menguji Ibrahim, mana cintanya Ibrahim denganku atau dengan Ismail? Allah menyuruh sembelih Ismail. Sembelih Ismail. Ini ujian cinta Nabi Ibrahim. Apakah mengutamakan cinta kepada Allah atau cinta kepada Ismail? Setelah Ibrahim memilih cinta kepada Allah, siap untuk menyembelih Ismail, siap untuk menyerahkan Ismail kepada Allah. Lalu Allah berfirman, "Ya Tuhan, wahai Ibrahim, karena engkau telah menyerahkan Ismail kepadaku, sekarang Ismail pun kuserahkan kepada engkau." Karena jadi disembelih. Tapi Tuhan sudah menyaksikan bahwa cinta Ibrahim tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ataitana tatlubul ata'a minna ma'an sabtana fakaifa idza aqbalta 'ala man siwana. Jikalau engkau datang kepada kami, ujar Tuhan nih, tatlubul ata'a minna, engkau menuntut minta, engkau menuntut pemberian daripada kami,
ma'an sabtana, engkau pun tidak akan sadar akan pemberian kami. Kita ini minta kepada Allah, diberi Allah. Itu pun kita kada sadar kadang-kadang ini ada pemberian dari Allah. Fakaifa idza aqbalta ala man siwana, bagaimana bila mana engkau berhadap atas orang yang selain kami. Artinya Tuhan ikam tuh minta lawan kami beri. Itu pun ikam kadang kada sadar bahwa itu berian kami. Apalagi ikam minta kepada selain kami, makin nggak kada ingat lawan kami. Nah itu maksudnya. Waqafatid dunya ala bitariqil akhirah. Waqafatid dunya bitariqil akhirah, berhenti itu dunia pada jalan akhirat. Fasarafatil wusula ilaiha, maka memalingkan itu dunia akan sampai kepada akhirat. Kita hendak menuju akhirat, dihalangi oleh dunia, maka kita kadang akan sampai kepada akhirat. Waqafatil akhirah bitariqil haq, dan berhenti itu akhirat pada jalan Allah. Famana'atil wusula ilaih, maka itu mencegah akan sampai kepada Allah. Jadi orang beribadah itu artinya ada tiga. Satu, orang beribadah kepada Allah karena dunia. Kalau kita beribadah kepada dunia, kita ke akhirat kadang akan sampai. Artinya pahalanya kadang akan kita dapati. Kalau kita beribadah karena akhirat, di akhirat kita akan dapat surga. Tapi kita kadang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tentu akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dunia menghalangi orang agar jangan sampai di akhirat. Akhirat menghalangi orang agar jangan sampai dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah karena dunia, di akhirat kadang akan ada balasan. Orang yang beribadah karena akhirat, karena surga, balasannya cuma surga. Orang yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan ridha Allah, nah di akhirat dia balasannya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna min lutfillahi bika, bahwasanya sebagian daripada lembutnya Allah dengan engkau, ayyakshifa laka an uyubi nafsik, Allah buka bagi engkau aib diri engkau, wa yasturha anin nas, dan dia tutupi itu aib daripada manusia. Ini lutufnya Allah. Lutufnya Allah. Halusnya Allah. Latif itu artinya maha halus. Bukan maha halus orangnya, ada maha halus pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan tuh latif, Tuhan tuh latif, pekerjaannya sangat halus. Kalau tukang tuh penggawi lemari rapi bagus, halus penggawiannya nih. Nah itu arti Tuhan tuh kayak itu. Jadi kalau orang menggawi lemari, penyambungannya kelihatan, ininya kasar gawiannya, ini kada latif. Nah Allah Ta'ala itu latif. Segala yang diciptakannya itu halus. Hampir-hampir kada disadari oleh kita bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak menyambung tuh kada kelihatan sambungan. Nah itu latif tuh orangnya tuh. Bagawi ini menyambung apa? Sambungan tuh kada kelihatan lagi, kayak kada bersambung. Nah, itu latif. Tapi kalau sambungan tuh kelihatan itu kada latif orangnya. Setengah daripada latifnya Allah, setengah daripada latifnya Allah, kita ini tahu aib kita, tapi orang lain gak ada tahu lawan aib kita itu. Nah ini termasuk bagian daripada latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab Ajaibul Makhlukat mencontohkan tentang latifnya Allah nih. Kelembutan Allah itu kayak apa?
Jarsidin, setiap manusia yang lahir ada yang begigi, antara bayi lahir begigi, ada. Semuaan lahir bayi itu adalah kada begigi. Kenapa sebabnya? Karena Imam Ghazali yang dibutuhkan si bayi ini cuma susu. Susu itu kada perlu gigi. Nah ini latifnya Allah. Latifnya Allah. Kadang-kadang kita kada sadar itu perbuatan Allah maha halus. Nah jadi bayi ini kada perlu kerupuk, kada perlu kacang, kada perlu ayam, perlunya susu. Imbal lahir itu susu yang perlu. Dan kada perlu ada gigi untuk susu itu. Nah ini contoh perbuatan Allah itu maha halus. Maha halus. Termasuk halusnya perbuatan Allah yang ada di tubuh kita daripada kulit. Ngarannya kulit, tapi lain-lain kulitnya. Antara kulit sini lain. Telapak betis atasnya lain kulitnya. Kulit muha lain lagi. Nah semua itu ada sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah lembutnya perbuatan Allah, halusnya perbuatan Tuhan. Nah termasuk tadi lembutnya perbuatan Tuhan dengan kita. Kita tahu aib diri kita, tapi orang lain kada tahu lawan aib itu. Iza utitat dunia, bila mana engkau diberikan dunia, wa muni'ta syukra fiha, dan engkau dicegah untuk mensyukurinya, fahiya mihnatun bihaqika, maka itu adalah bala pada hak engkau. Bala pada hak engkau. Kita diberi oleh Allah dunia, tapi kita kada diberi taufik untuk mensyukurinya. Maka dunia ini bukan nikmat, ini bala untuk kita. Tapi kalau dunia ini diberikan Tuhan kepada kita dan kita diberi taufik untuk mensyukurinya, maka dunia ini nikmat bagi kita. Dunia ini jadi nikmat. Nah, jadi nikmat atau balanya ini dunia tergantung apakah disertai Tuhan dengan syukur dunia itu diberi kita atau kada. Bila dunia diberi Tuhan disertai dengan syukur diberi Tuhan juga, nah itu dunia menjadi kenikmatan bagi kita. Dunia diberinya tapi syukur ditinggalnya, nah maka dunia ini akan menjadi azab, menjadi bala kepada seseorang itu. Utitat dunya wa munita syukra biha wa hiya mihnatun bihaqqika. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alilud dunya yulhi antarikil akhirah. Nah, sedikit daripada dunia ini itu sudah bisa melalaikan daripada jalan akhirat. Apalagi banyak artinya. Sedikit daripada dunia ini sudah bisa mengolah kita lalai daripada akhirat. Apalagi dunia yang banyak. Kana li ba'dihim zawjatun faqalat lahu yawman la aqdiru ala an tagiba anni wa la an tashtagila bi ghairi. Adalah bagi sebagian mereka mempunyai istri, mempunyai bini. Lalu si bini suatu hari berkata kepada suaminya, "Jenang bini, la aqdiru ala an tagiba anni." Aku kada sanggup menikam jauh daripada aku. Menjernam bini nih. Aku kada sanggup menikam mabahnya jauh pun aku. Wala antas tagila bighairi, aku kada sanggup menikam sibuk lawan orang selain aku. Ujar nang bini. Panu dia, maka diseru. Iza kanat hadhihi la khaliqatan wa la mujidatan wa hiya tuhibbu an tajma'a qalbaka 'alayha fa kayfa la uhibbu ana an tajma'a qalbaka 'alayya. Lalu ada seruan, bila ini perempuan, tidaklah dia menciptakan engkau, tidaklah dia mengadakan engkau,
Dia suka bahwa engkau berhimpun hati atasnya, bagaimana aku tidak suka bahwa engkau berhimpun akan hati engkau atasku. Anjir Tuhan bini aja tuh kada katuju mun ikam kalain. Ada bini apa ada mulai ikam kada, rezeki kada apa kada. Kada senangnya ikam hati kalain, apalagi aku ge Tuhan nang maulai ikam mereka rezeki mun ikam hati kalain makin ku kada senang. Fakaifa la uhibbu ana anta juma alaika alayya. Kuntu marratan inda Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu faqultu fi nafsi asya faqala Syekh in kanatin nafsu laka fasnah biha ma syi'ta wa lam tastati' dzalik. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah, satu kali aku di sisi guru Abil Abbas Al-Mursi, maka aku berkata dalam hatiku macam-macam, hendak itu, hendak ini, hendak itu, hendak ini. Faqala Syekh jar guru, in kanatin nafsu laka, jika itu nafsu ampunikam, fasna ma syi'ta, lakukan apa yang kau mau, walam tastati dzalik, dan engkau tidak akan mampu demikian itu. Innallah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu mahalat antar seseorang dan hatinya. Ada Allah yang mahalat. Hati kita ini hendak itu, hendak ini, hendak ini. Bukan dikehendaki. Tapi ada Allah yang mahalat di situ. Sehingga bisa jadi bisa ada kehendak kita itu. Karena dihalat oleh Allah. Hanya kata dihalat oleh Allah, apa yang kita kehendaki jadi. Kita hendak itu jadi, hendak ini jadi. Tapi ke Tuhan, innallah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang mendinding, memisah antara hati dan seseorang. Kita berkehendak ini kada terlaksana karena ada Allah di tengahnya. Kalau kada sesuai kehendak Allah, kada akan jadi. Summa qala an-nafsu kal mar'ah kullama aksarta khisamaha aksarta khisamaka. Fasallimha ila rabbiha yaf'alu biha ma yasha. Nafsu itu seperti perempuan. Bila engkau banyak bertengkar dengan dia, dia banyak bertengkar akan engkau. Nafsu ini sama, mendihualinya banget lagi. Jadi fasallimha ila rabbiha, serahkan nafsu itu kepada yang punya, yaf'alu biha ma yasha, dia berbuat dengan dia nafsu itu yang dia kehendaki. Rubbama ta'ibta bi tarbiyatiha, kadang-kadang engkau susah payah dalam memelihara itu nafsu, fala tanqadu laka, tidak akan tunduk dia bagi engkau. Jadi nafsunya kita aja seorang memelihara, kita aja seorang mendidik, kada akan miris. Kalau kada sambil diserahkan kepada yang ampunnya nafsu, Allah Subhanahu wa taala. Nah ya doa Nabi yang kita bilangan semalam tuh. Doa Nabi itu doa yang paling bagus sudah. Ya Hayyu ya Qayyum bika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bika astaghits. Aslih li nafsi, aslih li sya'ni kullah. Aslih li sya'ni. Baguskan bagiku keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarafata ain, jangan kau serahkan diriku, mengatur diriku ini sekejap mata jua pun. Nafsu ini kalau kita mendidik, kalau kita melatih, kada akan miris. Kalau kada, kita didik, kita latih, dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mempunyainya. Itu doa Nabi kita. Wala takilni ila nafsi tarafata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan diriku, mengurusnya kepada aku sekejap mata jua pun. Karena kalau Allah menyerahkan diri kita, urus itu seorang ikam, pasti kita akan hancur. Pasti kita akan binasa. Nabi pun berlindung kepada Allah. Nabi mohon kepada Allah agar jangan diserahkan mengurus diri. Tetap kita minta Allah yang mengurus diri kita ini. Karena kalau Allah menyerahkan kita kepada kita, Allah serahkan diri kita, kita urus seorang. Kada sampai hitungan menit kita akan binasa. Kita akan binasa.
Fal muslim, orang yang muslim itu sebujurnya adalah hakikatnya man aslama nafsahu ilallah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Bidalili qaulihi ta'ala innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Idza ahabbaka maulak, bila mana Allah mencintai engkau, a'rada anka ashabuka, berpaling daripada engkau kawan-kawan engkau. Hatta la tastagila bihim anhu, sehingga engkau tidak sibuk dengan kawan-kawan engkau daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qata alaikaka, dan Allah putus hubungan-hubungan engkau minal makhlukin, daripada makhluk, hatta tarji'a ilai, sehingga engkau kembali kepada Allah. Jadi tanda-tanda bahwa Allah mencintai kita, tanda-tandanya antara lain adalah dihilangkan dalam hati kita ini ketujuh berhubungan dengan makhluknya. Nah, jadi Allah cabut dalam hati kita ini suka ketujuh berhubungan dengan hamba-hambanya. Itu tanda Allah mencintai. Supaya apa? Supaya hati kita jangan sibuk, jangan lalai kepada Allah oleh karena hamba-hambanya ini. Jadi bila di hati kita ini sudah mulai kada suka lagi bergaul dengan orang, hati kita sudah kada suka lagi berurusan dengan orang. Nah, itu pertanda bahwa Allah sedang melirik kita, Allah sedang mencintai kita. Allah ingin bahwa hati kita hanya sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-tadarruj fi ilajin nafsi, tahapan dalam mengobati nafsu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وعلمنا علما نافعا وعملنا عملا مقبولا ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا واحبابنا من عبادك الصالحين من اوليائك المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم. اللهم صل. يشفي الصدور من الوساوس والشكوك ومن الحسد والغلول وغيرها من أمراض القلوب ويشفي ما تشتكيه الأبدان من الأمراض والآفات وهو الذي يشفي ويعافي ويبرئ على الحقيقة. Asy-Syafi ini artinya yang menyembuhkan hati dari segala waswis dan keraguan-raguan dan daripada dengki dan khianat dan selainnya dari penyakit-penyakit hati, dan dia juga menyembuhkan penyakit-penyakit badan, dan dialah yang menyembuhkan, yang memberikan afiat yang sebenarnya. Nah, itulah makna daripada Asy-Syafi. Secara ringkas kita artikan Asy-Syafi ini dengan arti Maha Penyembuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya nama Asy-Syafi yang Maha Penyembuh. Para muhibbin rahimahullah, Asy-Syafi Maha Penyembuh
dia menyembuhkan penyakit-penyakit hati atau penyakit-penyakit jasmani. Penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit rohani itu seperti waswis. Adakah kita melihat atau pernah merasakan waswis? Berwudu pada tengah jam ditutup. Asa kada pas saja. Tanggal 12 sudah berwudu. Nah, basuh muka, puluh kali basuh muka, rasa kada liput. Sampai orang bang dengannya bercampur orangnya. Ini penyakit hati. Hati rasa kada pas. Ini kada mengerti bahwa yang dituntut dalam menyapu muka itu bukan yakin, tapi cukup kuat. Cukup sangka kuat ini banyu meliputi sudah muka, kada perlu yakin. Nah ini merasa harus yakin, lalu waswis. Nah ini penyakit hati. Yang bisa menyembuhkan orang yang macam ini itu adalah Asy-Syafi. Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Itu salah satu penyakit hati, waswis tadi. Maka takbir sembahyang Allah ada mengupas mana? Ini sudah merokok hanya mengupas. Itu penyakit hati. Penyakit hati pula adalah al-hasad, dengki. Sudah orang nyaman, sakit hati. Kenapa? Bila orang dapat nikmat, gelisah. Bila orang dapat nikmat, asa kalah. Ini penyakit hati. Penyakit hati seperti ini kada ada dokternya. Ada dokter spesialis hati. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati ini hanya Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Wa yashfi ma tashtaki bil abdan min al-amrad wal afat, dan dia pula yang menyembuhkan sakit-sakit di badan. Sakit mata sekarang sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Asy-Syafi. Sakit pinggang beberapa hari pada pinggang, sekarang sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yashfi wa yu'afi wa yuqri wa 'ala al-haqiqah, dialah yang sebenar-benarnya yang bisa menyembuhkan, yang memberikan afiat. Para muhibbin rahimakumullah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka insanun masahahu bi yaminihi thumma qala azhibil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Rawahu Muslim. Siti Aisyah mengisahkan bahwa apabila sakit seseorang, sakit, dibawa kepada Rasulullah SAW. Kalau Nabi menyapu dia dengan tangan kanan Nabi, dan sedang membaca azhibil ba'sa rabban nas, hilangkan penyakit ini wahai Tuhan manusia, wasfi, sembuhkan, anta syafi, engkau maha penyembuh, engkau maha penyembuh. Wasfi anta syafi, sembuhkan hai yang maha penyembuh. La syifa'un la syifa'u, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datang dari engkau. Syifa'an la yughadiru saqama, akan saudara sembuh yang tidak meninggalkan sakit. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Tuhan dengan nama Asy-Syafi yang maha penyembuh.
Jadi dengan ini jelas bahwa Asy-Syafi adalah termasuk bagian daripada Asmaullah Al-Husna. Karena Nabi sendiri yang menyebut isbi, sembuhkan, anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan. Nah, para muhibin rahimakumullah, al-mu'min bismillahirrahmanirrahim ayyaltaji'a ila Allah wa yata'allaqa bih li'annahu wasyafi' al-haqiqah wa dzalik bidu'a ila Allah ta'ala. Orang yang sudah beriman, yang percaya bahwa Allah Ta'ala itu Asy-Syafi, maha menyembuhkan. Kalau sudah beriman bahwa Allah yang maha menyembuhkan, maka hendaknya dia bersandar, bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat kita sakit, kita mestinya bersandar, bergantung, berharap kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Bagaimana caranya bersandar, bergantung dengan Allah di waktu kita sakit itu? Wa dzalik bidu'a ila Allah Ta'ala, dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Berdoa. Ya Syafi, hai maha penyembuh, isbini, sembuhkan aku. Ya Syafi, isbini, sembuhkan aku. Baca aja itu. Ini kita dapat pahala dan disukai oleh Allah. Ya Syafi isbini, ya Syafi isbini, ya Syafi isbini. Hai maha penyembuh, sembuhkan aku. Hai maha penyembuh, sembuhkan aku. Baca aja itu doa, tanda bahwa kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minum obat, bismillahirrahmanirrahim. Minum obat, ya Syafi isbini, hai penyembuh, sembuhkan aku. Tanda bahwa kita bergantung dengan Allah Asy-Syafi yang maha penyembuh. Nah, jadi satu, kalau kita sakit, kita sering rancak banyak membaca ya Syafi isbini, ya Syafi isbini, ya Syafi isbini, ya Syafi, hai Tuhan maha penyembuh, isbini, sembuhkan aku. Itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua, wa ayyatadawa, bahwa orang yang sakit ini yang beriman kepada nama Allah Asy-Syafi, hendaklah dia berobat. Ini berdoa dan tambahin uang berobat. Lintisali amri Rasul, karena menjunjung perintah Nabi. Nabi menyuruh, apa jar Nabi? Tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Ini perintah. Jadi kalau kita sakit, kita berobat karena menjunjung perintah Nabi, berpahala. Minum obat itu berpahala. Kalau kita ingat bahwa ini menjunjung perintah Nabi. Tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Fa innallaha lam yada'an illa wada'a ma'ahu shifa illa al-haram. Ujar Nabi, berobatlah wahai hamba Allah, bahwa Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan obat. Setiap ada penyakit turun, itu ada obat sebetulnya. Satu paket dengan penyakit itu Allah menurunkan. Hanya satu yang gak ada obatnya. Apa jar Nabi? Illal haram, kecuali dua. Obat tuha itu ada. Anda kawan tuha supaya ampuh tuha ada Allah. Setiap Allah menurunkan penyakit, di situ sebujurnya sekaligus ada obat. Kecuali Tuhan. Nah, maka itu Nabi menyuruh kita tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah.
Nah, jadi orang yang beriman dengan nama Allah Asy-Syafi yang Maha Penyembuh ini, bahwa dia bila mana sakit dia berobat karena menjunjung perintah Rasulullah SAW, bidawa'in ma'zunin fi syar'i, dengan obat yang diberi izin pada syariat. Nah, obat ini mesti obat yang diberi izin oleh syariat. Tentu obat yang dihalalkan oleh agama. Obat ini harus obat yang sesuai syariat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah lam yaj'al shifa'a ummati bima harrama 'alaiha. Ujar Nabi, Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada sesuatu yang diharamkan atasnya. Nah ini Allah kata menjadikan kesembuhan umatku pada barang yang Allah haramkan. Jadi kada bakal sembuh. Ada obat berarti najis boleh dimakan, kada boleh dimakan, kada bakal sembuh. Karena Allah sudah berjanji tidak akan menyembuhkan penyakit dengan sesuatu yang haram. Ada obat, tapi dari babi kada bakal sembuh. Babi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada obat bercampur khamar. Nah, obat ini bercampur khamar, kada akan sembuh. Kada akan sembuh. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan suatu kisah seorang waliullah yang bernama Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu wa rahimah. Fudail bin Iyad ini mendengar kabar ada murid sidin sakit. Ada murid sakit. Lalu dia ajak kawan mengilangi murid. Sampai di situ murid itu sudah parah, sakit parah. Lalu si jin melihat ini orang sakit parah, si talqinkan zikir. Kan sunat kalau kita bilang kepada orang sakit ini sudah dalam keadaan parah, nah itu talqinkan zikir maksimal 3 kali. La ilaha illallah. 3 kali talqinkan. Si murid ini kada mau mengiringi, kada mengiringi. Bahkan berkata, la aquluha. Aku kada hendak mengucap la ilaha illallah. Menjauh si murid ini, la aquluha. Aku tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Wa ana bari'un minha, dan aku berlepas daripada la ilaha illallah. Menjauh si murid. Kemudian si murid ini meninggal. Malam harinya Fudail bin Iyad bermimpi. Mimpi orang-orang aulia Allah ini ilham. Mimpi-mimpi para nabi itu wahyu. Nabi itu bermimpi itu wahyu. Kalau orang-orang saleh, orang-orang wali bermimpi itu ilham, petunjuk dari Allah. Mimpi Fudail bin Iyad bahwa muridnya ini disiksa. Kalau dia akan mikir pada mau kepada aku berlepas daripada itu. Kalau dalam mimpi itu ada komunikasi awal si murid. Fudail bin Iyad berkata, lima nuzi'atil ma'rifah minka. Apa sebabnya dicabut makrifat pada diri engkau? Ini orang yang makrifat. Begitu hendak mati, dicabut ma'rifatnya. Ada apa sebabnya dicabut ma'rifat? Lalu si murid tadi menjawab,
amarani tabib an ashraba fi kulli sana qadhan min khamar fasyaribtu li asr. Ulun berobat dengan seorang tabib. Kalau tabib itu menyuruh setiap tahun minum khamar 1 gelas. Setiap tahun itu minum khamar 1 gelas supaya sehat. Nah, jadi selama ini setahun 1 gelas minum khamar agar sehat. Khamar ini barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya dengan sebab itu dicabut ma'rifatnya ini orang. Ini jangan main-main dengan khamar. Khamar ini merusak akal yang akibatnya bisa dicabutnya iman seseorang. Ini obat itu berhati-hati bila ada khamarnya, tidak boleh diminum. Khamar. Dan kada akan sembuh kalau orang itu sakit diobati dengan obat yang diharamkan oleh Allah. Nabi sudah menjelaskan. Nah, jadi kita berobat bila mana sakit menjunjung perintah Rasulullah, dan obat itu obat yang diizinkan oleh syariat. Jangan hendak obat-obat yang dilarang oleh agama karena kada bakalan sembuh. Nah, yang kedua, apabila sakit, jangan sekali-kali mendatangi dukun, kahana, bukan dukun yang bisa menangguh-nangguh, yang bisa meramah-ramah, kisah tahu perkara gaib, itu dukun. Yang dimaksud dukun itu lain dukun pengurutan itu lain lagi. Ini orang Jawa yang berdukun itu bisa pengurutan. Urut warak ada apa? Ini yang bisa menangguh-nangguh. Sakit kepala, sakit batis, sakit apa? Obat ini kada mampan, obat ini kada mampan, ujungnya ke dukun. Ya dukun Pak, diperbuat orang jam. Nah, ada orang diri lawan jam. Gimana tahu dukun? Ada orang dari diri lawan jam. Ikannya diguna-gunain. Nah, ini sudah menyimpang. Rasulullah bersabda, "Man ata arraban aw tajiman tasaddaqa bima yaqul faqad kafara ala ma unzila ala Muhammad." Ujar Nabi, siapa datang ke tukang ramal atau datang ke dukun, percaya apa yang dia dukun, berarti dia sudah kafir lawan aku. Kalau sakit itu yang hendak ke dukun. Kalau kita ke dokter, berobat itu disuruh. Disertai dengan bersandar, bergantung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jalan yang diridhai oleh agama. Nah, para muhibbin rahimahumullah, orang yang berobat itu, orang yang berobat terbagi kepada 4 macam. Orang berobat terbagi 4 macam. Satu macam pertama, ismun ya'taqidu an-nasyafi huwa ad-dawa bahwa musyrikun wa kafir. Pertama, orang yang berobat sembuh, dia mengiktikadkan bahwa yang menyembuhkan itu obat. Obat memang ada kau bisa. Yang ada obat ini ada. Kehati-hati sampai ke ini. Obat ini Pak yang menyembuhkan. Nah, orang berobat dengan cara seperti ini, dia musyrikun, jadi musyrik kafirun. Hanya mengiktikadkan dalam hatinya bahwa obat ini yang menyembuhkan. Bergantung dengan obatnya, bertuhan melawan obat. Nah, pertama itu. Yang kedua, wa qismun ya'taqidu anna syafi'a huwa Allah wa dawa. Yang kedua, dia berobat sembuh
dia mengikatkan dalam hatinya bahwa yang menyembuhkan itu Allah dan obat. Allah dan obat. Menyembuhkan Allah Ta'ala jadi cuma kada khawatir, kada berobat ya. Nah iya itu. Yang menyembuhkan itu jujur Allah, cuma kada khawatir, kada berobat. Berarti yang menyembuhkan Allah dan obat. Nah wahada ini orang musyrikun wa kafir, musyrik dan kafir. Yang hendak macam itu bagi kita di hati. Apa musyikan karena Allah dan berobat. Ini masalah keyakinan dalam hati bahwa aku sembuh karena Allah dan karena obat. Nah, bergabung. Yang ketiga, qismun ya'taqidu anna syafi huwa quwwatun alladhi ja'ala Allah bid-dawa. Yang ketiga ini orang berubah mengiktikadkan di hatinya bahwa yang menyembuhkan aku ini bukan obat, tapi kekuatan yang diletakkan Allah pada obat itu. Yang menyembuhkan aku ini bukan obat ini kata. Yang menyembuhkan itu adalah kekuatan yang diletakkan Allah dalam obat sehingga aku sembuh. Nah bahada fasipun ini orang fasik. Ada boleh ini dikatakan. Yang menyembuhkan bukan obat, tapi jadi kekuatan yang diletakkan Allah pada obat itu. Itu yang menyembuhkan aku. Nah kalau kita baikkan demikian, kata kafir cuma fasik. Nah, fasik. Yang keempat, yang jujur, yang ahlu sunnah wal jamaah, anna syafiya huwa Allahu wahdah wa dawa sababun la yu'assir. Yang benar itu adalah dia berobat dan yang menyembuhkan aku Allah semata. Obat sebab yang tidak memberi bekas apa-apa. Nah ini mukminun muwahhid, ini orang yang beriman yang bertauhid. Orang beriman ini berobat, sakit berobat, sembuh. Kalau dietikatkan dalam hati yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan. Sedangkan berobat ini hanya sebab, dan sebab itu pada memberi bekas apa-apa. Nah ini yang mukmin muwahhid. Itu yang mesti kita pakai. Ini bila kita berobat, etikat di hati kita yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat ini hanya sebab yang akan memberi bekas apa-apa. Nah, untuk apa Allah jadikan obat ini? Supaya kita dapat pahala dengan obat itu. Menjunjung perintah Rasul. Jadi kita sakit, itu sakit ini ladang pahala. Satu, dengan sakit bahwa kita banyak berdoa kepada Allah. Ya Syafi Rizki, Ya Syafi, hai Maha Penyembuh Rizki, sembuhkan aku. Sakit, sembuh, ada sembuh, pahala dapat. Itu berdoa, Ya Syafi Rizki, Ya Syafi Rizki, hai penyembuh, sembuhkan aku. Sembuh ada sembuh, pahala ada dapat. Nah kalau kita berobat ke dokter, sembuh ada sembuh, duit habis. Kita berobat nih, ke dokter bayar sekian, sembuhnya kan tentu. Nah kalau kita berdoa ya Syafi Rizki, sembuh bisa, kalau kada sembuh pahala dapat. Ini rugi kalau orang sakit itu kada berdoa ya Syafi Rizki, ya Syafi Rizki, pahala dapat. Dan bisa sembuh, Allah bisa menyembuhkan sebab kita berdoa kepadanya. Nah begitu sembuh, kita beretikad dalam hati yang menyembuhkan aku adalah Asy-Syafi, Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sedangkan obat-obatannya hanya sebab yang tidak memberi bekas apa-apa. Nah para muhibbin rahimahumullah, dua sudah buah keimanan kepada nama Allah Asy-Syafi,
Yang ketiga, wa ayya'lama anna lillahi hikaman fi inzalika, bahwa dia meyakini Allah Ta'ala mempunyai hikmah pada menurunkan penyakit itu. Setiap kali Allah menurunkan penyakit, itu ada hikmah di dalamnya. Minha, sebahagian hikmahnya apa? Zikru ni'matis sihhah wal afiyah, ingat nikmat sihat dan sehat. Kita ini orang menghargai nikmat sihat. Orang menghargai nikmat sihat. Allah berikan kita sihat cuma-cuma, kada bayar apa-apa. Diberi Tuhan sihat. Cuma kita kadang-kadang mengingat bahwa sihat ini apa? Yang mesti disyukuri. Yang kita syukuri mbak makan, kita syukuri mbak dapat duit. Tapi sihat yang bertumbuh di tubuh kita kada perhatikan, kada disyukuri. Nah begitu diturunkan Allah penyakit, dari hanya ingat semalam nyamannya aku main diabetes nih, hari ini kada awal lagi. Nah ini. Jadi Tuhan menurunkan penyakit supaya ingat betapa mahalnya nikmat sihat. Mungkin kita kada sakit, kada tahu harga sihat, kada tahu harga sihat. Begitu sakit, ku tahu sihat itu ternyata mahal. Menjadi Allah mengingatkan kita bahwa kita diberi Allah sihat. Satu itu hikmahnya penyakit itu. Nah kalau orang-orang yang sudah ingat syukur dengan nikmat sihat, syukur dengan nikmat sihat, diturunkan Tuhan penyakit ini untuk meninggikan derajat mereka. Meninggikan derajat mereka. Karena derajat di sisi Allah itu ada yang bisa dicapai dengan zikir, ada derajat di sisi Allah yang bisa dicapai dengan la ilaha illallah, ada derajat di sisi Allah yang bisa dicapai dengan sedekah. Tapi ada derajat di sisi Allah yang hanya bisa dicapai dengan sabar. Kayak apa aja kuatnya berzikir, kayak apa aja banyaknya salawat, kita akan sampai ke derajat itu. Karena derajat itu bisa dicapai dengan sabar. Kalau kita sabar, dapat derajat itu. Nah kayak apa setelah dapat derajat itu? Allah turunkan penyakit kepada orang-orang yang dia cintai. Penyakit. Kalau mereka sabar dengan penyakit ini, dengan sabar itu dia dapat derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya penyakit. Nah yang kedua, wa tadhhirul qulub ad-darihati dzunub. Penyakit ini dia fungsinya membersihkan hati yang kotor, hati yang kotor dengan sebab banyaknya dosa-dosa. Dapat penyakit. Nah itu Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang dapat penyakit itu dapat pahala sudah. Kalaunya sabar 2 pahala, kalaunya ada sabar dapat dosa. Tapi dapat penyakit itu sudah pahala. Nah di sini Imam Ghazali berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Ulama yang lain mengatakan penyakit itu kita dapat pahala kalau sabar. Kalau kada sabar kan ada pahala. Tidak Ghazali kada. Seorang penyakit sudah berpahala. Sabar itu urusan belakang. Kalau kita sabar dapat tambahan pahala. Kalau kita kada sabar dapat dosa. Tapi turunnya penyakit kepada kita itu sudah pahala. Itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min maradin aw waja'in yusibul mu'min illa kana kafaratan li dhanbi." Ujar Nabi kita, tidak ada penyakit yang mengenai orang beriman illa kana kafaratan li dhanbi, kecuali itu kafarat bagi dosa. Orang-orang baharu, para sahabat, para tabi'in, mereka itu paling takutan bila ada kejadian.
Mereka tunggu garing itu. Karena ada hadis yang mengatakan tidak ada baiknya pada tubuh yang tidak pernah sakit. Ada baiknya tubuh yang tidak pernah sakit. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kalau ada singgarinya sebulan ini tak. Kalau kayak Fir'aun ada pernah garing, kali semuanya ada semua. Fir'aun. Nah, kalau mereka sakit, mereka gembira. Ini Allah ada peluang untuk sabar, ada peluang pembersihan hati, ada peluang segala macam kebaikan-kebaikan. Nah, itu hikmahnya Allah Ta'ala menurunkan penyakit. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi penyakit yang diberikan Allah kepada kita itu mesti kita kelola supaya penyakit ini meninggikan derajat kita di sisi Allah. Jangan sampai penyakit ini mengubah kita turun derajat. Penyakit datang, kita ulas penyakit ini kayak apa supaya menambah ketinggian derajat kita. Begitu kita penyakit datang, kita berdoa kepada Allah, ya Syafi, pahala. Kita berobat dengan obat yang diizinkan, pahala. Kalau kita ambil hikmahnya, kita bisa sabar dengan penyakit ini, dapat pahala. Rugi kalau kita dapat penyakit, kita harus bisa mengelola sehingga ada meninggikan derajat kita. Rugi kita dunia akhirat. Allah sakit, pahala pada datang. Nah, dengan penyakit, kalau kita sabar, ada derajat tinggi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, demikian sebagian daripada syarah penjelasan tentang nama Allah Asy-Syafi yang Maha Penyembuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya balagh. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala